Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jemberana, Bali. Dengan saya, IGD Eri Sastawa, selaku supervisor. Saya Nikoma Yuliani selaku coach. Saya Nila Putri Susidiantari selaku coach. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik. Kegiatan coaching ini akan melibatkan saya selaku observer, kemudian Bu Yuliani sebagai coach, dan Bu Susi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Pak Eri. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak Eri. Baik ya. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini untuk melaksanakan coaching bersama ya. Kemudian sebelum melaksanakan kegiatan coaching ini, pada kesempatan ini saya sebagai supervisor atau pengamat akan melihat proses Ibu nanti melaksanakan proses coaching dengan coaching nanti ya. Sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama terkait dengan rubrik penilaian Bu dalam pelaksanaan observasi nanti. Kemudian saya berharap Ibu juga memiliki prinsip seorang coach. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, dalam hal ini juga tentunya Ibu juga diharapkan memiliki kompetensi inti dari seorang coach. Dalam hal ini coaching, diantaranya adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, tentunya dalam pelaksanaan coaching nanti, saya juga berharap Ibu melaksanakan alur percakapan terka. Itu secara umum yang bisa saya sampaikan di awal Ibu. Nah, itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam melaksanakan pengamatan nanti antara Ibu sebagai coach dan coaching. Bagaimana Ibu? Bisa dipahami? Ya, bisa Pak, sudah jelas. Baik Bu, sebelum mulai pelaksanaan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama Ibu, kira-kira potensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam percakapan? Baik Bapak, mungkin untuk kompetensi coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Iya, jadi ketiganya Bu ya. Baik, berikutnya Bu, dari ketiga kompetensi inti itu, bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan sebenarnya? Kalau yang secara spesifik ingin saya diobservasi mungkin mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, menarik sekali Bu ya. Nah, mudah-mudahan nanti Ibu bisa memaksimalkan dari kompetensi itu karena ketiga hal itu sangat menentukan bagaimana pelaksanaan coaching nanti. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, menurut Ibu indikator ketercapaian seperti apa yang Ibu harapkan nanti dalam proses coaching ini? Yang saya harapkan sih saya bisa mendengar lebih banyak dari coachee, bisa menyimak dengan baik, kemudian saya juga terbebas dari menjudgment atau melabeli coachee terhadap apa yang disampaikan. Iya. Baik Bu, semoga indikator yang telah Ibu sampaikan tadi bisa tercapai sesuai dengan harapan Ibu. Nah, setelah itu silakan Ibu memulai percakapan dengan coachee. Saya berharap proses percakapannya bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang Ibu harapkan Anda sampaikan tadi. Oke, silakan Bu ya. Terima kasih Pak Eri. Oke, sama-sama. Baik, silakan mulai proses. Ya, selamat pagi Bu Susi. Selamat pagi Bu Anin. Gimana kabarnya hari ini Bu Susi? Sebentar baik Bu. Sehat ya. Jadi bahagia sekali ya rasanya hari ini bisa bertemu dengan Bu Susi. Jadi kalau tidak salah tadi saya dengar katanya Bu Susi ada yang ingin disampaikan nih sama saya Bu Susi. Ya. Perihal apa Bu Susi kalau boleh saya tahu? Ya, kebetulan sekali Bu, saya juga bingung mau berbagi sama siapa nih Bu yang permasalahan saya di kelas. Jadi kendala saya saat di kelas itu siswa-siswa saya tuh pasif sekali Bu dalam mendengarkan saya pada saat pelajaran bahasa Bali. Berarti siswa-siswa di kelasnya Bu Susi pasif seperti itu ya Bu ya saat pelajarannya. Nah, terkait permasalahan tersebut nih Bu Susi, kira-kira apa nih yang
Ibu Susi harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Jadi dari kegiatan hari ini atau pembicaraan hari ini, saya berharap itu saya menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut. Bagaimana saya mengaktifkan siswa-siswa saya dalam pembelajaran bahasa Bali khususnya, Bu. Jadi Bu Susi ingin supaya siswa-siswa Bu Susi bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran Bu Susi, seperti itu ya. betul Nah, sekali. kalau menurut Bu Susi nih, kategori siswa yang aktif di kelas itu yang seperti apa sih Bu Susi? Yang pertama itu ketika saya menanyakan pertanyaan, mereka aktif menjawab. Kemudian ketika ada hal-hal yang kurang dalam pembelajaran itu, ada yang aktif bertanya. Kemudian saat melakukan presentasi, mereka aktif berbicara di depan kelas, seperti itu. Baik, berarti hal-hal tersebut menurut Bu Susi merupakan indikator keaktifan siswa di kelasnya, seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Susi nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan siswa di kelas Bu Susi itu kok bisa menurun gitu keaktifannya atau pasif di kelas? Jadi kalau menurut saya sih Bu ya, karena yang pertama pemahaman materi Bu, kemudian yang kedua itu pemahaman bahasa yang digunakan oleh siswa sehari-hari. Karena kebanyakan siswa itu kan jarang sekali sekarang itu menggunakan bahasa Bali dalam bercakap-cakap, sehingga mereka itu agak kesulitan ketika saya berbicara menggunakan bahasa Bali di kelas. Baik, jadi menurut Bu Susi hal-hal tersebut ya yang melandasi siswa di kelas Bu Susi pasif gitu. Salah satunya karena Bu Susi menyampaikan tadi pemahaman terhadap bahasanya mungkin yang masih belum, seperti itu ya Bu Susi ya. Nah, kira-kira nih Bu Susi kalau menilai keaktifan siswa di kelasnya Bu Susi nih dari rentang 1 sampai 10, kita anggap sih kalau misalnya 1 itu keaktifannya sangat kurang, kemudian 10 itu keaktifannya sangat baik. Kira-kira siswa di kelas Bu Susi itu ada di rentang nilai berapa? Mungkin saat ini masih di rentang 5 ya Bu. Nilai 5 ya, berarti di tengah-tengah ya Iya. Bu Susi ya nilai dari siswanya. Nah, kalau sudah seperti itu, apa nih yang kira-kira akan Bu Susi upayakan untuk meningkatkan nilai siswa tersebut? Atau akan ditingkatkan ke rentang berapa nilainya? Saya ingin meningkatkan ke rentang 8 sih Bu. Ke rentang 8. Sepertinya hal yang bisa saya lakukan yang pertama itu mungkin saya bisa menggunakan bahasa ya dalam mengajar. Pertama saya menggunakan bahasa Bali, kemudian saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian atau mungkin nanti saya bisa downloadkan contoh-contoh video berbahasa Bali yang ada translate-nya mungkin di bawahnya, sehingga anak-anak yang kesulitan untuk mencari apa itu arti kata bahasa Bali itu bisa dilihat di video di bawahnya, di translate-nya. Seperti ada subtitlenya Iya, seperti itu ya Bu iya, Susi betul ya. sekali. Ya, luar biasa nih Bu Susi, jadi sudah terpikirkan strategi atau rencana yang akan dilakukan ke depannya. Jadi seperti apa mengatasi permasalahan siswa yang kurang aktif tersebut ya Bu Susi ya. Nah, jadi kalau seperti itu, apa nih kira-kira indikator keberhasilan dari yang sudah Bu Susi rencanakan? Jadi yang menurut saya yang menjadi indikator keberhasilan saya itu satu, siswa mendengarkan secara aktif saat saya menjelaskan di papan atau di depan kelas. Kemudian siswa aktif dalam mencari informasi-informasi melalui internet terkait materi pelajaran bahasa Bali, misalnya dalam pidato. Siswa secara aktif mencari informasi apa itu pidato ataukah contoh-contoh pidato dalam bahasa Bali. Sekarang kan banyak sekali di YouTube itu banyak video-video pembelajaran juga banyak. Mungkin yang menjadi indikatornya adalah anak-anak itu bisa secara aktif menggali informasi sendiri melalui media-media yang sudah disediakan. Ya, sudah lengkap sekali ya Bu Susi menjelaskan ya. Jadi Bu Susi menginginkan keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran, seperti itu ya Bu Susi ya. Benar sekali. Nah, berarti kira-kira mulai kapan nih rencananya Bu Susi akan mulai merealisasikan hal tersebut? Mungkin saya akan mulai merealisasikannya pada bab selanjutnya Ibu. Kebetulan di bab yang ketiga ini ada materi tentang Al-Haq Bahasa Bali. Mungkin saya akan memulainya dari bab 3 ini. Ya, jadi segera ya Bu Susi Iya, ya. sudah mau habis juga Ya, di bab selanjutnya ya. Wah, luar biasa sekali berarti Bu Susi. Berarti nanti pada bab selanjutnya sudah dapat Bu Susi mulai aplikasikan ya apa yang menjadi rencana Bu Susi ini.
Nah, dalam melaksanakan rencana ini, kira-kira ada nggak siapa gitu yang bisa membantu Bu Susi untuk melaksanakan kegiatan itu? Mungkin nanti saya yang bisa membantu saya bisa mungkin berkolaborasi dengan rekan sejawat saya sesama guru bahasa Bali di sekolah. Nanti mungkin sebelum kegiatan pembelajaran nanti saya mungkin berbagi apa istilahnya membuat modul pembelajaran itu tersusun bersama sehingga nanti ada kontribusi saya dengan rekan bahasa Bali saya. Ya, luar biasa sekali ya Bu Susi ya. Jadi Bu Susi nanti merencanakan ada kolaborasi dengan rekan sejawatnya Bu Susi seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih Bu Susi, kira-kira apa nih komitmen Bu Susi terhadap rencana yang akan Bu Susi laksanakan ini? Komitmen saya itu yang pertama itu mungkin saya harus bisa mengatur strategi yang baik gitu ya. Yang kedua itu adalah mengatur waktu, bagaimana mengatur waktu antara mengajar dengan kegiatan yang lainnya seperti itu. Ya, baik. Jadi Bu Susi nanti kedepannya mungkin akan pengaturan waktunya juga seperti itu ya Bu Susi ya, sudah disampaikan dengan baik. Ya, jadi saya rasa sudah cukup jelas ya Bu Susi memaparkan permasalahan Bu Susi, kemudian rencana-rencana Bu Susi kedepannya juga sudah dapat disampaikan oleh baik dengan Bu Susi. Ada lagi mungkin Bu Susi hal yang ingin Bu Susi sampaikan terkait permasalahan Bu Susi? Ya mungkin cukup sekian Bu Ani, jadi saya merasa lega sekali hari ini sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan seperti itu. Baik, kalau sudah seperti itu, saya juga berterima kasih nih Bu Susi sudah mau mencari saya seperti itu Bu Susi untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahan dari Bu Susi. Satu lagi mungkin Bu Susi, pertanyaan dari saya, kira-kira selama kita berbincang-bincang seperti ini, apa nih yang Bu Susi rasakan setelah berbincang-bincang bersama saya hari ini? Jadi yang pertama itu tentunya saya merasa lega sekali Bu Ani. Jadi dari kemarin saya mengajar setiap keluar dari kelas itu selalu dengan perasaan yang campur aduk begitu yang melihat keadaan siswa saya. Jadi setelah saya berbincang-bincang hari ini dengan Bu Ani, saya merasa lega sekali karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami selama ini di kelas. Baik. Sama-sama juga ya Bu Susi ya, jadi saya senang diberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan Bu Susi hari ini. Harapan saya sih semoga apa yang Bu Susi rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan keaktifan siswanya juga meningkat sesuai dengan apa yang Bu Susi targetkan ya. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan, sekian saja untuk kegiatan ngobrol-ngobrol kita hari ini Bu Susi. Jadi silakan Bu Susi kembali untuk melanjutkan aktivitasnya Bu Susi. Terima kasih Bu Ani. Selamat pagi Bu Susi. Baik Bu Yuliani, tadi saya telah mengamati proses percakapan Ibu dengan coach terkait dengan coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Saya juga memiliki beberapa catatan terkait dengan proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi bersama coach. Terkait dengan percakapan yang telah Ibu lakukan tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa memberikan gambaran kepada saya terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan tadi. Pertanyaan yang pertama Ibu, apa yang telah Ibu lakukan saat coaching tadi dan indikator keberhasilannya seperti apa? Saya mau mulai. Ya, terima kasih Pak Eri. Jadi selama percakapan coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya rasa saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur Wirta ya Pak Eri. Jadi saya membantu coach untuk menyampaikan tujuan dari percakapan, kemudian membantu coach untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami, kemudian merumuskan, coach dapat merumuskan rencana strategis yang akan dilaksanakan dan juga memiliki aksi nyata yang akan dilakukan itu seperti apa, seperti itu Pak Heri. Kemudian terkait indikator ketercapaian yang sudah tadi saya sampaikan di awal saat praobservasi, jadi saya kira apa yang saya harapkan jadi sudah dicapai saat saya coaching tadi. Kalau dari hasil refleksi saya Pak Eri, jadi saya sudah mendengarkan coaching dengan baik, kemudian saya juga mengajukan pertanyaan berbobot, pertanyaan terbuka selama melakukan praktek coaching bersama coaching.
Baik Ibu, saya juga di catatan saya, tadi saya perhatikan Ibu juga sudah melaksanakan percakapan atau obrolan dengan alur percakapan kita, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana yang dilakukan, terkait yang terakhir juga tentang tanggung jawab atau komitmen hidup Ibu terkait dengan obrolan tadi. Kemudian tadi juga saya mencatat Ibu juga sudah melaksanakan kompetensi sebagai coach, kemudian mulai dari menunjukkan prinsip kemitraan, di mana percakapan tadi saya melihat Ibu memposisikan diri setara dengan coach. Kemudian Ibu juga telah menunjukkan prinsip kreatif, ya, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari coach sendiri. Kemudian sehingga pada akhirnya coach bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sudah disampaikan tadi. Kemudian saya juga melihat Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya, yang agar memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach tadi. Berikutnya pertanyaan yang kedua, Ibu. Nah, menurut Ibu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan lagi ke depannya terkait dengan pelaksanaan percakapan atau obrolan yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya, baik Pak Eri. Jadi untuk kedepannya saya sih rencananya akan mengembangkan kembali kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, pertanyaan-pertanyaan yang efektif untuk menggali informasi dan juga permasalahan yang dialami coach, sehingga kedepannya saya dapat lebih baik lagi dalam menuntun coach, menemukan strategi dan rencana yang baik dan tepat untuk mencari solusi dari permasalahan coach. Baik, terima kasih Bu Yuliani, sebuah proses yang sangat luar biasa, semoga bermanfaat ke depannya. Ya. Sudah? Ada yang mau disampaikan? Itu saja sih Pak Eri, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih juga sama Pak Eri, jadi sudah memberikan observasi dan pengamatan terhadap hal-hal yang ingin saya kembangkan. Jadi harapannya sih semoga semakin baiklah saya ke depannya. Terima kasih.